Assalamualaikum teman-teman. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Bunga dan Bu Deska dalam pembelajaran tematik di pekan 7 ini ya. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar mengenai energi alternatif. Teman-teman masih ingat ada berapa energi alternatif yang sudah kita pelajari? Ya, betul sekali, ada 3. Nah, apa saja ya? Yang pertama ada matahari, angin, dan juga air. Selain ketiga jenis energi alternatif yang teman-teman sebutkan, ternyata masih ada beberapa energi alternatif lainnya loh. Energi alternatif lainnya ini berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tumbuhan. Biasa kita sebut biomasa. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Biomasa merupakan sumber energi yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Saat ini terdapat 3 jenis biomasa yang sudah dikenal luas, yaitu biogas, biodiesel, dan bioetanol. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk loh teman. Biodiesel merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar solar untuk mesin diesel. Biodiesel berasal dari minyak sayur atau lemak hewan. Yang kalian lihat saat ini adalah proses pembuatan biodiesel dari buah kelapa sawit. Perhatikan, buah kelapa sawit yang masih muda digiling kasar dan dipisahkan dari bijinya. Setelah itu, gilingan kelapa sawit di oven hingga berubah warna menjadi coklat. Buah kelapa sawit yang telah di oven dimasukkan ke dalam tabung berleher 3, kemudian dicampur dengan cairan metanol dan abu. Cairan metanol digunakan sebagai pelarut, sedangkan abu digunakan untuk mempercepat pembentukan biodiesel. Campuran tersebut dipanaskan dengan api, setelah itu disaring dan didiamkan selama 1 malam. Setelah 1 malam, cairan akan terpisah menjadi 2 bagian. Bagian atas adalah biodiesel dan bagian bawah adalah gliserol atau lemak tunggal. Kedua cairan kemudian dipisahkan. Cairan biodiesel siap digunakan untuk mengisi bahan bakar mesin diesel. Bioetanol merupakan sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar bensin. Bioetanol umumnya terbuat dari tumbuhan yang mengandung karbohidrat atau zat gula tinggi. Yang kalian lihat saat ini adalah cara pembuatan bioetanol dari biji jagung. Biji jagung digiling dan difermentasi selama 7 hari. Setelah 7 hari, ampas jagung dan cairan jagung dipisahkan. Cairan jagung dimasukkan ke dalam tabung destilasi atau penyulingan dan dipanaskan sehingga menghasilkan etanol. Etanol dari biji jagung inilah yang disebut bioetanol dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti bensin. Angin. Angin merupakan gerakan udara yang terjadi karena perbedaan tekanan.
Energi gerak dari angin dapat diubah menjadi energi listrik dengan alat yang menyerupai baling-baling besar. Saat baling-baling berputar karena terkena angin, maka turbin yang terhubung dengan generator akan ikut berputar. Generator akan menghasilkan listrik, kemudian dialirkan melalui kabel-kabel listrik untuk digunakan. Jadi seperti itu proses pembuatan energi alternatif dari hewan dan tumbuhan. Jadi tidak penasaran lagi. Nah, teman-teman, Bu Deska punya beberapa misi Pekan 7 untuk teman-teman. Nah, silahkan teman-teman membaca misi pekan ke-7 di psikologi juga ya untuk penjelasannya. Sekian video pembelajaran kali ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.